Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat kakak-kakak KG PJOK Kabupaten Aceh Tengah. Bertemu kembali kita di dalam modul 2.1C2A berkaitan dengan penyajian tugas gerak. Sebelum memulai kegiatan malam ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah di dalam hati. Al-Fatihah dimulai. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita bacakan membawa berkah kepada kita dan dilancarkan kegiatan kita hingga akhir nanti. Seperti biasa kakak-kakak, saya tetap mengingatkan kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Modul 2.1 lanjutan keterampilan mengajar PJOK yang efektif kakak-kakak, di mana di pembelajaran 1 dan 2 kita sudah mempelajari konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Tentu sama-sama sudah kita pahami baik dari asinkronus maupun tatap maya terkait pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ini. Ada banyak manfaat dan ada banyak pula pengetahuan baru yang kita dapatkan dari kedua materi ini. Dan pada pertemuan kali ini, tujuan dari sesi kali ini adalah kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau pertemuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi kakak-kakak nanti akan diminta saling berbagi cerita dengan teman diskusi kelompok yang akan dituangkan menjadi dalam lembar modul. Dan tentunya lembar modul ini juga sudah ada di LMS yang kakak-kakak kerjakan. Ini ada agenda kita pada malam ini kakak-kakak. Yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak, kemudian berbagi referensi penyajian tugas gerak, lalu kita melakukan refleksi. Sebelum masuk ke pembelajaran malam ini, kita akan melakukan review singkat materi terkait yang tadi kakak, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Nah, masih ingat Kak dengan konsep dan keterampilan mengajar yang efektif? Masih ingat? Coba kakak-kakak ketikkan di dalam kolom chat apa yang kakak-kakak pahami tentang pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Satu kata aja ya kakak-kakak, tidak perlu banyak. Ini berkaitan dengan merancang kurikulum yang kemarin, kemudian pelaksanaannya. Coba ingat-ingat kembali kakak-kakak kata kunci dari konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kak Mansur ya sudah masuk. Masih ada yang ingat-ingat lagi ya. Memang sudah cukup lama juga kita di tatap maya tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif ini.
Kak Septi bagaimana, Kak Fitri? Masih mencoba mengingat ya? Kalau gitu saya pancing nih. Ini kalau di pembelajaran 1 kita kemarin ada membahas tentang backward design. Nah, masih ingat dengan backward design? Ya, Kak Septi tadi sudah sampaikan juga ya ketika tatap maya di penyajian tugas gerak pertama. Backward design itu disusun dari belakang. Kita susun dulu tujuan pembelajarannya, kemudian asesmen, dan terakhir adalah aktivitas pembelajaran. Nah, kalau kita lanjutkan untuk review pembelajaran 2 itu bagaimana Kakak? Masih ingat nggak? Saya bisa mulai. Ya, sana. Jangan makan, main es lah. Bagaimana, masih ingat? Ngeblank, Kak. Memang banyak yang kita pikirkan ya terkait tugas pokok juga di sekolah, jadi agak-agak lupa. Jadi kalau di pembelajaran P2 ini ada 9 aspek itu yang kemarin ada gerakan tujuan pembelajaran. Masih ingat nggak kalau kita ulangi gerakannya? Insya Allah, Kak. Iya, jadi ada 9 aspek yang kita utamakan hingga nanti adalah keselamatan ya kakak-kakak ya. Diawali tujuan, maka diakhiri dengan keselamatan. Baik kakak-kakak, itu adalah review singkat yang mudah-mudahan kakak-kakak tidak melupakannya. Karena kedua PI1 dan P2 ini sangat bermanfaat besar bagi pertumbuhan kemampuan kakak-kakak nantinya. Nah, kita akan masuk ke aktivitas pertama nih kakak-kakak. Di pertemuan kali ini kita memang diarahkan untuk saling berbagi pengalaman, untuk saling berbagi referensi. Referensi tidak hanya sebatas tentang tidak hanya sebatas tentang mencari bahan di internet, namun juga referensi bisa kita dapatkan dari pengalaman nyata rekan-rekan sejawat. Nah, di sini kita akan banyak bermain dengan kelompok kakak-kakak yang mananya nanti sesuai dengan tema pertama tadi ya, tentang konten hingga sampai ke isyarat shoe. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok, di mana tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian nanti kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Nah, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jadi panjang ya kakak-kakak, 1 JP penuh untuk kita. Nah, jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Oke kakak-kakak, ini saya akan bagikan kakak-kakak linknya dahulu agar dibuka. Nanti seperti biasa akan dibagikan ke dalam breakout room. Oke, sudah bisa dilihat? Sudah, Kak. Sudah bisa dibuka? Dimasukin lagi linknya. Dimasukin lagi. Oke. Kita bagi ya. Ada kemungkinan nanti kakak mungkin ada teman yang bertambah. Saya akan langsung masukkan ke ruang kakak-kakak ya.
Nah, ini kakak-kakak nanti diisi berdasarkan kelompok masing-masing ya. Saya berikan penjelasan sedikit. Ini di kelompok 1 nanti, ini penyajian tugas geraknya. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Sudah ada ya di LMS sebelumnya ya. Menetapkan tanda prosedurnya seperti apa. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kemudian penggunaan waktu yang efisien. Menahapkannya bagaimana. Kemudian SU-nya bagaimana. Ya, jadi ini tidak jauh berbeda dengan penyajian tugas gerak yang pertama, hanya saja lebih didetailkan untuk pertemuan kedua ini ya. Silahkan nanti diisi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok yang tadi Kak, pertama Kak, atau dibagi lagi Kak? Ini saya bagikan lagi ya. Kita bagi 2 kelompok aja kalau gitu. Nah, kelompok pertama ini Kak Kak Septi dengan Kak Angga di kelompok 1 itu tetap di main room, di room utama. Kemudian kelompok 2 Kak Fitria sama Kak Mansur. Oke kakak-kakak ya. Kelompok 1 tetap berada di dalam grup utama, yang kelompok 2 silakan masuk ke room. Silakan ambil alih ya Kak, share screen. Kak Angga sudah monitor? Kak Reja, ini kayak mana maksud tugasnya nih? Ya, ini kan fokusnya ini kan mendapatkan perhatian dari peserta didik. Sebelumnya kan sudah kita bahas tadi kan, apa itu kita mendapatkan apanya didik. Iya Bang. Nah,
Untuk menetapkan tanda prosedur itu bagaimana caranya? Untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran itu bagaimana caranya? Seperti itu, Kak. Oh ya. Isi poin-poinnya. Dangdut, 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 dangdut. Ini kenapa di bawah? Bunda? Main-main. Halo, cek Kak Septi. Monitor, Kak. Kak Septi Angga monitor. ngapain? Hah? Kita kelompok 1. Oh, oke, thank you. Aku udah laporan bentar tadi, Kak. Oh, kita kelompok 1 tuh, Boh. Jawaban terus. Kirim linknya, nggak ada linknya aku. Di kolom chat ada. Nggak ada. Apa sih kolom chat? Ada Nggak ada, Kak. Pak.
Nggak ada, nggak ada. Tak ada. Bentar. Duluan. Jangan ku kerjain. Ya, nanti. Nggak ada kak enggak? Engon bo, ku kirim anu yang foto engon bo. Iya. Ya, Isi bapak nih. Timo. Angga coba lihat Kirim dulu. anu Iya, ini. iya, iya. Aku kirim engon bo. Padam. Padam. Aku kalau belum padam sih. Kak Ridwan bergabung di kelompok 2 ya. Kak. Aja. Satu. Mengatasi. Enggak. Merani kak. Michiga. Piringan. Gimana kak? Ada melayarin di link karena Angkul melani hari. Hah? Hari anu kenapa? Tangkuh. oh ani garanya hari kataku. Di keling karena mantap. Pengipi putus ya. Putus. Foto ko terus, foto ko terus. Putus ya Ra, tapi lagi putus kayak. Aku kan kelompok pilihnya ya. Kelompok ya. Kak Ridwan kelompok 2, biar Kak Iwan Tonadi di admin room. Kayak mana maksudnya Padam lah layar kuning kak. Anehnya. Klik join aja Kak, klik join. Udah kerja ini kak, kan udah muncul dia nih. Nggak nampak apanya pun hitam semua. Oh, lagi proses. Kak Angga, Kak Septi, Ya, Kak. setiap poin disertai dengan contoh ya, karena nanti Oh, berkaitan dengan praktek di lapangan. Oh iya Kak. Dosis contohnya. Kak, coba lihat kan yang poin 1 tuh kan dah Septi jawab yang A. Aku MP. Itu misalnya Kak kan ada 2 Kakak siapkan ininya. Harus dua-duanya kah kami isi atau cukup 1? Kak Reja. Masih dalam room Kak tuh. Nah, enggak tahu. Udah keluar. Trak. Bisa tuh deh ga kayak gitu ga yang udah kakak kasih contohnya tuh. Kan dibilang Kak Rezi tadi kah dengan adanya benda dan ada satu kapasitas menjadi satu. Contohnya kan ada contohnya memang. Ya lah maksudku Tapi kan tidak kakak ini kan terlalu disediain aja. Ini coba masih dalam olahraga Kak. Hmm. Kayak tuh kan kita PJOK kah? Maksudnya ambil contoh di olahraga. Misalnya kayak ini hijau untuk lari kayak gitu ga. Nah, Kuning berjalan. Merah berhenti. Gambar sederhana gambar untuk menunjukkan berbagai instruksi. Misal melompat.
melompat atau Lalu ditangkap. melompat atau melempar. Ya kan? Itu cocok ke tuh. Bentar. Gambar nih Dudek, gambar sederhana gambar untuk menunjukkan berbagai instruksi. Misal melompat, Yang mana? melempar, bisa juga berhenti. Juga. Kak Septi, aku pun di sini dipanggil kakak boh. Ya Kak Angga. Kalau Guys, main si tukang rusuh nih. kuna di nong ini kah? Jadi kita pernah begitu kali ya, Kak Septi. Aku kan dua, aku kelompok ininya. Kelompok ini aku. Gue terus gambar nih. Kelompok ini nampak Kak. Mas, ini kan suaranya cuma aku ngerdiun. Oh. Biangkan tak sama Kak Rega Ada tuh chat yang- kan. Ada aku chat kan, ada di chat kedua. Hana kekene Kakak. Ada kayak ngobrol di chat guna siatan grup anak. Udah mau diri. Maaf ya, Bo. Oh, aman, santai. Tapi gambarku terus. Gambar, gerak KI. Gambaran lu, gambarannya Linku, gue. Gambar putu bapak. linku muncul. Link muncul. Oh. San? Aneh nih ini. Linku muncul ke link kakak. Ini muncul tapi ini putus-putus. Biasa Pak, aku bergang sekali Pak. Iya. Mati lampu. Majani ya. Mati lampunya. Padam. Putus lagi. Nah, padam bamnya ke imot arah nih imot aku bertanya. Aman ya. Anu nanya. Aku mengidi kah? Mengidi. Kamu bisa menjelaskan nih. Nggak bisa Kak Reja, aneh pedeh dong ini. Contoh lapangan rawat pasti kenal Share screen Kak Anggra biar kita lihat perkembangannya. Ya, belum di share screen Kak. Ini nggak ada Kak? Oh keluar. Ada lampunya. Keluar Kak. Nggak nampak ini Kak. Iya, ada lampunya. Ini Kan aku botak nih. Ya, ame terus ya. Aku mina kunanya nih. Konsep ini tangguh ya. Betul lampu ya pikir. Nanti malah Pak Iwan kini. Pak Iwan pikir meling. Aku aneh aku ke nih, Bo. Soboh lagu si Jero rollnya. Jarang
Kak Septipi mati. Oke. Sesuai kegiatan lainnya. Halo Kak, kayaknya Kak Septi jaringan juga Kak. Ya, nggak apa-apa Kak, dilanjutkan saja. Nanti Ya, ketika sudah diketik, berbagi cerita dengan Kak Septi. Ya, Kak. So, Kak. KPD, yang Udah ke koisi bisa di? Kak Reja, aku di sini aja bisa kok. Kok pindahkan, kayak gitu tadi kejadiannya lagi.
Cek. Halo. Mayo ke. Cek arah Kak, arah. Oke. Open kamera kamu. Hana kasih bahasnya ke Angga. Si ke soal Oh itu. ya. Oh ya kirim Kak. Ini nih aku kirim iya nih boh. Di chat. Ini aku kirim di chat Kak. Chat gitu Kak. Ya. Oh ini nih. Oke, siap. Nanti mereka mau ke chat kuni juga. Ini nanti yang ngajak muka. Jangan lupa ya. Kak. Kasih Tia mana ke jemainya? Wah ya, gimana? Nungguin kretek pi, boh. Fokus Kak, fokus. Boh, aku nonton ini, boh. Oh. Ya, aku gerara boh kam sini, woi. Wah, omongan sarami ada titik sarami ya. Sama hanya. Boh, aku namanya boh. Nah, ini ilegal nih ga? Banyak pin Oke. Berapa soalnya enggak? 4. Ampe. Sampai D. Banyak woi. Itu satu contohnya kah? Aku banyak tuh. Dilihat pernah baca ya. Salah deh. Kan pagi nanti kita bacanya. Jagoi. Nupet pek geng tujuan. Tahan nupet. Jagoi. Sebenarnya belum san nupet. Nah, aku cuma gue baca kamin. Iya kak. Putus. Udah benar yang dijawab nih ga. Bisa nih. Kerucut tuh kun woi. Itulah sengaja. Iya kak woi. Ngajak gue kerucut. Nah, aku segitiga kerucut enak. Sana nulis ya. Kakak ini nulis ya. Ini nulis gitu premium. Tamahi wi kerucut, tamahi kun mian. Emang. Nggak ada aku yang buat tuh. Mana? Yang ini fasilitas yang lengkap, contohnya saat pelajaran PJOK tentang bola, alat, seperti bola, kerucut, dan media yang Masih mendukung saat kerucut? pelajaran. Sisi. Harus belum.
Kun. Dan media dukung anak ke? Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran yang B, yang kedua, poin kedua, fasilitas yang Kan lengkap. kedua kah? Fasilitas lengkap. Contohnya saat pembelajaran PJOK tentang berat seperti bola, kun dan media yang mendukung saat pembelajaran. Mana aku? Keruncut. Ini kun nih tadi kerucut, dah kubahkan. Enggak, kayak yang ubah. Udah kubah. Udah. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kan poster. Berarti aku yang D tuh. Hah? Aku yang D kan? Oke. Satu jaga. Terserah. Kok nggak jadi dikasih nginap, Angga? Kok dekat? Kan aku dekat cuman. Ngapain nginap? Tapi Kemarin kita gue buat, tengok. tapi kita bisa anu dubo, buat perangkat ajar Ah. dubo. Apa? Jangan pulang kok ke rumahmu. Aku dekat cuma rumah gue. Enggak, abis itu kita buat perangkat Ah. ajar. Wah, slow. Kakak di mana tinggal, Mang? Nggak tahu masih kan hari Minggu baru kepastiannya. Nome deh ini. Di kantor dinasa. Isi. Di dinasa. Juga mungkin izin kakak ke, ku ajak ke. Masa bapak aku kau saya ke sana. Asik. Yang mendarawa siang yang menwandala. Kok yang menyenangnya itu dia sudah ada di dua itu menwandala. Gimana? Kau bisa kalau bilang? Bukan tidak, apa yang ada kado, ini ada mulai nanya itu. Yoni. Di yang nomor 2 tuh menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Tuh kalau nomor 2 tuh, Boh. Belum, sabar, Boh, aku masih mikir.
Enggak, nanti Mbak Boko kerjain lagi yang satu-satu aku yang cari maksudnya. Dua. Yang mana nih? Yang dua yang di bawah. Keterampilan gerak yang diajarkan. Urutan Hmm. pengajaran dilakukan kan itu contohnya. Kan aku yang nomor 1. Kok nomor 2 yang banyak tuh. Oh, dua sisi ke? Oh, Astagfirullahaladzim. itunya. Ya, weh, ya. Slow. Kuna suke. Ya. Gerbet teduh hari ruhul nega. Soboh, sekolah, ruhul, belajar, kelem belajar nih. Sayang ya. Lepas main game aku. Redon game. In fokus bahasa anu ya nah. Apa in fokus tuh? Kalau di layar tuh apa namanya? Video. Bukan, namanya monitor ya. Nah, in fokus dah tuh. Saya posting gue. Nah, coba datin kayak nomor itu. Ini ya jawabannya. Yang C. Bisa tuh. memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Bahan ajar visual, menggunakan poster atau video audio yang kinestetik pun kan ya, Dek? Praga. Itulah poster. Kinestetik tuh kita memperagakan sebagainya. atau murid. Kan satu aja. Banyak lagi. Loh, tak. Gimana taruh? Tambah. Tambahannya. Kinestetik bangga. Menahapkan konten dan instruksi penugasan. Ini gerilan mayu, pupuk kecil gerilan namanya. Belum nih dalam gerilan habis pakai ini. Masih saya mau kami akan sering. Dek, Hah? yang nomor 2 nih kan menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkannya nih, misalnya contohnya bola voli, keterampilan mengoper bola voli. Tahapkan urutan pengajaran yang dilakukan. Ke tahapan 1 dasar-dasar passing. Yang 2 passing dengan partner. Yang 3. Kayak itu ke maksudnya. Bentar, keterampilan gerak yang diajarkan. Kakak bilang kan poli kan? Misalnya ini keterampilan gerak keterampilan mengoper bola voli misalnya kan. Urutan pengajaran yang dilakukan dasar-dasar passing. Yang awal ya, Wah. Kan kayak belajar memegang bola dengan benar itu di dasar-dasar passing tuh kan. Ya. Kok soalnya simpia ke kok kami di SD ini KI gerak
Manipulatif dengan cara lempar Kau pun tangkap. buatkan terus nomor 2 tuh. Ini pun belum, kinesetik tadi belum kubuat. Punya kita. Kita perlu juga baru. Nanti dilihat BGP Aceh kita nggak jadi lulus. Mana? 20. Kita perlu pakai ya. Ini 20 seruan ini cocok gini. Buat contohnya Taga. Contohnya memegang bola. Cara memegang bola. Melatih gerakan lengan. Perintah sebagai negara katakan pengeluaran ikan yang judulnya 3.440. Dengan yang itu kan untuk ketinggalan resikonya dan lebih tapi lebih di tempat berian kan semua untuk dipakai anak cuma kenal mobil sangat bilang mobil rapi hanya pokok di asarannya anak asarannya 7 kilo itu 6 kilo lalu 12.000 kilo 6 kilo. Oh, ano mo, 80,000, ano ni, rating mo. Kaya pinibotol ko na pakai angkat. Nanti pula, lang, sabi, gumon, mulakan, tutukon. Natutukon yung kumpulan mo, improve mo na, rating lang. Darang naman dito sa rating. Kemudian dia kemudian tahu di kami kita kami dengan jalan kita kan dulu nampak imam yang pegang waktu yang kan itu jangan kan tidak bisa jadi fotonya kayak mau jadi ya itu kan gratis kan yang kelas bebas sebelum berapa itu tidak sama Isyarat Q. Kak Angga, isyarat Q ini tadi kelompok kalian ke? Bukan.
kelompok Kak Mansur sama Kak siapa tiga? Kak Mansur sama Kak Ridwan, nggak salah. Kedua. Septi, berbaris ke belakang kan? Mana he? Ini ada ke berbaris ke belakang tuh? Apa maksudnya? Berbaris kan ada berbaris ke belakang, ada berbaris ke samping. Itu kata-katanya berbaris ke Oh, belakang. kalau ke samping tuh sub namanya. Kok belakang? Kok belakang berbanjar. Berbanjar. Nah, terus ya. Ikut Bahasanya ini mungkin gue. Pawai.
Dah siap. Siap lah. Dah. Sudah. Sama soalnya guys semua. Sama itu. Cek, ku tengok tadi kelompok 2 pun sama. Pas tuh. Yes. Beda nih sama orang pasti. Kita satu lagi Kak Iwan nih, kelompok kita. Kak Iwan lagi nggak cuma ada. Kak Ridwan kelompok 2 dia. Iwan Donadi. Nggak ada Kak Ridwan dalam nikah? Nggak ada. Udah tuh kah? Coba dibacain sampai atas Kak I. Dari atas. Ada. Nanti kita bagi aja cara jelasinnya. Ngapain masuk sini? Udah selesai kadang. Udah disuruh kembali. Oh, kita room pertama ya? Kita room kedua nggak? 1. Oke, baik kakak-kakak. Bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Sudah Kak. Oke. Kalau begitu kita langsung saja ini akan mempresentasikan hasil diskusi kakak-kakak. Alangkah baiknya kita mulai dari kelompok 1 aja dahulu karena sudah share screen ya. Nanti dilanjutkan oleh kelompok 2. Untuk kelompok 1 kami persilahkan. Terus angka duluan moderator. Dah, siap Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 dengan judul penyajian tugas gerak dengan 6 anggota. Saya sendiri Angga Pirmananda, Kak Septiana Putri Ayumi, dan Kak Iwan Tonadi. Untuk Kak Septi, silahkan Kak memberikan penjelasannya. Baik, terima kasih Kak Angga. Langsung saja saya akan membacakan atau menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tadi. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang mendapatkan perhatian dari peserta didik. Adapun yang pertama, menetapkan tanda atau prosedur. Dengan adanya tanda atau prosedur, kita dapat memberikan petunjuk yang pasti kepada peserta didik tentang apa yang diharapkan dari mereka. Contohnya, Kak Angga. Ya, contohnya. Ke bawah dulu maksudnya. Nah, ini, contohnya, yang pertama, dari warna ini setiap warna memiliki makna tertentu. Misalnya hijau untuk berlari, kuning berjalan, merah berhenti. Selanjutnya yang kedua, gambar. Sederhana. Gambar ini menunjukkan berbagai instruksi, misalnya melompat, melempar, bisa juga berhenti.
Yang ketiga, gerakan tangan. Misalnya menyilangkan tangan, tandanya salah, menunjukkan jempol, tandanya bagus. Yang terakhir, ekspresi wajah. Misalkan kita tersenyum berarti tanda kita setuju, mengerutkan kening, tanda kita tidak setuju. Selanjutnya yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Dengan cara menciptakan lingkungan fisik yang kondusif, contohnya lapangan yang terawat, pastikan lapangan olahraga selalu dalam kondisi baik, bebas dari sampah dan benda-benda yang bisa menyebabkan cedera peserta didik. Selanjutnya fasilitas yang lengkap. Contohnya, saat pelajaran PJOK tentang bola, alat seperti bola harus ada, selanjutnya kun, dan media yang mendukung saat pembelajaran. C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Bahan ajar visual gunakan seperti poster, video, audio yang menunjukkan gerakan atau keterampilan yang diajarkan. Ini bisa membantu siswa memiliki gaya belajar visual, contoh dengan menampilkan video dan audio dengan loudspeaker atau mendengar dan melihat pembelajaran yang diberikan lewat infokus. Selanjutnya, kinestetik dengan cara melibatkan siswa atau guru dalam permainan olahraga yang membutuhkan gerakan tubuh. Contohnya, senam lantai dengan siswa atau guru berada di depannya dan membuat gerakan guling ke depan. Yang ke-D, penggunaan waktu yang efisien. Penggunaan waktu yang efisien ini kita harus mengelola waktu dengan baik. Pertama, mulai dan akhiri setiap kegiatan tepat waktu. Yang kedua, berikan waktu istirahat singkat untuk menjaga konsentrasi peserta didik. Yang ketiga, hindari kegiatan yang tidak produktif. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Adapun keterampilan gerak yang akan kita ajarkan, contohnya misalnya keterampilan mengoper bola voli. Adapun urutan pengajaran yang kita lakukan, yang pertama dasar-dasar passing, contohnya cara memegang bola, melatih gerakan lengan, melatih passing ke dinding. Selanjutnya tahapan yang kedua, passing dengan teman. Contohnya passing jarak pendek dengan teman, passing dengan variasi ketinggian dan kecepatan bola. Selanjutnya tahapannya adalah passing dengan permainan. Contohnya passing dengan permainan sederhana. Contoh gerakan yang kedua kami ambil dari keterampilan gerak manipulatif permainan bola tangan. Adapun tahapan geraknya yang pertama, siswa mencari teman untuk berpasangan. Kedua, siswa saling berhadapan. Yang ketiga, salah satu siswa dibagi bola kasti. Selanjutnya, salah satu siswa ada yang melempar dan menangkap. Setelah siswa mampu untuk melempar dan menangkap, dibuat permainan dengan dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 10 orang. Masing-masing kelompok dibuat berbaris berbanjar. Terakhir, kedua tim akan saling melempar dan menangkap sampai salah satu tim habis melempar dan menangkap. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga tentang isyarat atau cue pembelajaran. Adapun keterampilan gerak yang akan kita ajarkan contohnya kami ambil lompat tali. Isyarat cue yang bisa digunakan yang pertama verbal. Contohnya lompati tali dengan kedua kaki secara bersamaan, angkat lutut. Artinya di verbal ini kita ucapkan kepada anak-anak, kan? Yang kedua visual. Dengan visual ini kita tampilkan video demonstrasi lompat tali yang cepat dan lambat. Yang ketiga lewat kinestetik, kita langsung turun membantu peserta didik merasakan ritme lompatan. Selanjutnya ada contoh kedua servis dalam bulu tangkis. Kalau lewat verbal, kita katakan kepada anak-anak, ayunkan raket dari belakang ke depan, pergelangan tangan tertekuk, pukul kuk dengan bagian tengah raket. Jika menggunakan visual, kita gunakan gambar untuk mendemonstrasikan gerakan servis dengan benar. Bisa juga kita gunakan kinestetik, ini membantu langsung peserta didik merasakan ayunan raket yang benar. Sekian dari saya kembalikan ke Kak Angga. Silakan Kak Angga. Nah, terima kasih Kak Septi sudah menjelaskan dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 dan 3, disilakan untuk bertanya atau menambahkan apa yang
bisa ditambah, Kak? Terima kasih. Untuk kelompok 2 dan 3, Kak, ada tambahan atau mau bertanya, Kak? Sepertinya masih proses, Kak Angga. Karena Kak. soalnya sama kan? Iya, Nah, benar-benar. jadi silahkan nanti kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Ya, Kak. Setelah itu kita simpulkan bersama. Siap, Kak. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Kita simpulkan atau nanti, Kak? Sekalian. Nah, sekalian kelompok 2 dulu presentasi. Oh ya, Kak. Saya tutup untuk kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyajikan. Nah, sekarang kita akan dengarkan kembali dari kelompok 2 hasil diskusi kelompok yang telah dikerjakan. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Kak Mansur, kami moderator kakak yang paparkan. Iya, Kak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitria Murniati, Mansur dan Ridwan akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipaparkan oleh Kak Mansur. Kepada Kak Mansur kami persilahkan. Mohon Kak Angga untuk keluar dari screen-nya Kak Angga. Halo Kak Angga. Kayaknya udah enggak, belum? Belum bisa nih Kak. Kalau nggak keluar Kak Angga tuh. Coba langsung timpa aja, Kak. Timpa aja ya. Bagikan Oke, terus. oke. Ya. Nggak bisa geser juga Kak. Entah kemana pilihnya tuh. Udah Kak, sudah saya matiin Kak ya. Oke. Dulu. Udah nih, udah bisa saya gerakkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak-kakak semua, saya ingin memaparkan atau menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, terus Kak Fitria Murniati dan Kak Ridwan. Di sini berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Kode tempat, menggunakan tempat tertentu untuk menandai area seperti hitam dan putih, kerja atau aktivitas yang berbeda dalam suatu kegiatan. Ini saya contohkan di sini kami membuat contoh guling ke depan, jadi kami membuat 2 tim untuk menandai antara hitam dan putih dalam suatu kegiatan. Selanjutnya, visual menggunakan gambar atau simbol sederhana untuk mewakili instruksi. Selanjutnya yang B, mengatasi faktor lingkungan dan dalam pembelajaran. Contohnya mengatur posisi peserta didik ketika berbaris tidak melawan arah matahari. Karena tujuannya agar peserta didik ini lebih fokus dalam memahami apa yang disampaikan atau yang dilihat dari guru atau video yang ditampilkan. Kalau kita melawan matahari misalnya di lapangan, berarti anak itu tidak akan fokus dengan apa yang akan diberikan. Selanjutnya, memperhatikan keselamatan siswa selama proses belajar mengajar. Contohnya, jauh dari lalu lintas kendaraan, alat peraga yang aman,
dan benda yang berbahaya bagi peserta didik. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Posisi guru terhadap murid saat memberi penjelasan tidak membelakangi kemampuan guru memposisikan dirinya dalam menyampaikan informasi terlihat jelas dan terdengar. Jadi pengalaman saya apabila saya menjelaskan suatu materi atau di lapangan ini terlalu banyak gerak, jadi siswa ini pasti tidak akan fokus, apalagi di lapangan. Kalau kita mengatur terlalu pergi ke sana kemari, pasti siswa itu kalau di tingkat SD yang satu dibetulkan, yang satu sudah mulai gerak-gerak entah kemana-mana. Jadi untuk memfokuskan itu, kalau sebisanya kita harus bisa memposisikan kita supaya anak-anak itu bisa melihat kita secara jelas atau mendengar apa yang kita instruksikan. Terus ajukan pertanyaan. Secara berkala, ajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. Ini akan memaksa peserta didik untuk aktif memikirkan materi tersebut. Jadi setiap memberikan materi, kita memberikan pertanyaan ini untuk sebagai acuan kita supaya anak ini fokus. Kalau tidak ada pertanyaan, pasti anak itu tidak akan fokus. Contohnya, nanti saya akan berikan pertanyaan kepada anak-anak. Jadi siswa itu pasti apa yang kita jelaskan, pasti itu fokus, karena sebagian siswa takut nanti nggak bisa jawab. Jadi pasti peserta didik itu akan fokus mendengarkan kita menjelaskan materi yang dibahas. Selanjutnya, menggunakan waktu yang efisien, membuat jadwal belajar. Misalnya menyusun jadwal belajar yang terperinci, termasuk waktu untuk setiap mata pelajaran, istirahat, dan aktivitas lainnya. Jadi kita nggak membuang-buang waktu. Misalnya kita berdoa 5 menit, tujuan pembelajaran kita misalnya di lokal, kita buat 10 menit, nanti prakteknya di lapangan 40 menit, selanjutnya penutup, gitu. Jadi kita nggak buang-buang waktu di pembelajaran, sehingga waktu kita efisien. Menggunakan waktu luang. Manfaatkan waktu luang untuk melakukan aktivitas yang produktif seperti membaca, berolahraga, atau belajar keterampilan baru. Jadi kalau sewaktu istirahat, oh ya nak, kita besok ada kegiatan ini, latihan ini. Jadi anak-anak itu ketika ada waktu luang itu, atau kita mungkin seperti ekstrakurikuler, kita bisa menggunakan itu. Jadi nggak harus di jam pelajaran, setiap ada waktu luang dan ada kesempatan, kita coba untuk berlatih hal-hal yang baru. Di sini yang nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kami mengambil keterampilan gerak yang diajarkan adalah guling ke depan. Kami mengajarkan urutan pengajaran yang dilakukan, misalnya koordinasi, contohnya menyesuaikan gerakan tangan, kaki, dan kepala secara bersamaan, keseimbangan, menjaga keseimbangan tubuh saat melakukan gerakan berguling, kelenturan, membutuhkan kelenturan pada bagian leher dan bahu supaya tidak cedera, kekuatan, membutuhkan kekuatan pada otot tangan dan perut untuk mendorong tubuh. Yang paling terakhir ini adalah keberanian, memerlukan keberanian untuk mencoba gerakan baru. Terkadang-kadang yang sudah pernah kita bahas, kalau masalah guling ke depan ini, banyak sekali siswa yang belum bisa. Jadi kita semuanya ini dari koordinasi, keseimbangan, kelenturan, kekuatan, keberanian itu harus kita urutkan pengajaran yang dilakukan. Selanjutnya, isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan sama juga guling ke depan.
syarat yang bisa digunakan, saya menggunakan visual. Nah, posisi awal, jongkok, lutut rapat, tangan di samping, telinga, pandangan, fokus ke matras. Gerakan awal, tundukkan kepala, dagu menempel, dada, bulatkan badan seperti bola. Saat berguling, gulingkan ke depan pelan-pelan, jaga keseimbangan dan jangan terburu-buru. Posisi akhir, jongkok kembali, kepala tegak, tangan di samping. Jadi, untuk menggunakan visual ini, isyaratnya misalnya, posisi awal, anak itu langsung bisa memposisikan jongkok, lutut rapat, tangan di samping telinga. Jadi anak itu kita memberikan isyarat bukan langsung berguling. Kita misalnya kalau yang enaknya misalnya 1. Kalau saya membuat posisi awal, orang tua langsung posisi siap-siap anak-anak ini. Yang kedua misalnya gerakan awal, langsung mereka memahami, oh gerakan awal berarti langsung tundukkan kepala, dagu menempel dada, bulatkan badan seperti bola. Ya, sama juga yang saya bilang tadi, posisi awal 1, gerakan awal 2, kita seperti menghitung, tapi saya menggunakan dengan aba-aba sesuai apa yang diajarkan guling ke depan. Jadi anak-anak ini paham, bukan cuma hanya melalui hitungan saja kan itu. Selanjutnya saat berguling juga seperti itu, posisi akhir, berarti dia udah siap dari praktek yang sedang dilaksanakan. Kadang-kadang gerakan awal ini bisa, habis itu gerakan saat berguling, kadang-kadang siswa tidak ada yang bisa, berarti kita mengulanginya saat berguling. Jadi langsung di posisinya saat berguling. Bisa kita nggak harus nomor posisi 1 dulu atau kita istilahnya isyarat kita. Kalau saya bilang gerakan awal berarti anak itu udah paham, oh gerakan awal seperti ini, seperti mencontohkan. Saat berguling, berarti saat berguling langsung berguling. Tapi alangkah baiknya kalau setiap pembelajaran atau isyaratnya itu diawali dengan posisi awal dan posisi akhir. Mungkin pemaparan dari saya itu saja. Apabila ada kurang, saya mohon pencerahan dari kawan-kawan dan Kak Fasil. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kakak-kakak. Yuk tepuk tangan dong untuk kita semua. Luar biasa sekali ya apa yang telah disampaikan dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini, kakak? Sudah cukup paham berarti ya kakak-kakak ya terkait 2 pertemuan yang membahas hal yang sama, penyajian tugas gerak. Kalau begitu, apa sih kesimpulan yang kakak-kakak dapatkan dari penyajian tugas gerak? Ya, silahkan Kak Mansur. Kalau dari presentasi dari kelompok 1 sama saya yang saya buat ini, sepertinya ini bertujuan tentang bagaimana prosedur kita untuk mengajarkan peserta didik, Kak. Baik itu dari keterampilan gerak sama dengan urutannya, terus sama isyaratnya, Kak. Jadi kita memberikan pembelajaran, kita mencontohkan dan siswa mempraktekkan. Mungkin dari saya seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Mansur. Kakak-kakak yang lain bagaimana? Ada yang mau menyampaikan kesimpulan terkait apa yang telah kita pelajari? Oke, ini tanda diamnya masih abu-abu, sudah paham, atau arahnya kemana nih kakak-kakak?
mau jawab tapi ragu-ragu nih Kak kayaknya. Iya, saya yakin juga demikian. Karena Mau jawab lagi mikirin kata-katanya nih, Kak. iya, betul. Kalau masalah ide guru olahraga luar biasa. Tapi untuk mengungkapkan ide ini masih butuh keberanian dan merangkai kata-kata yang sesuai ini masih kesulitan ya. Iya, kakak-kakak. Jadi dari penyajian tugas gerak ini ada pesan kunci yang disampaikan bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Contoh kecilnya adalah dari dua tugas dengan pertanyaan yang sama, jawabannya berbeda meskipun tujuannya itu satu. Contoh sederhananya adalah ketika mendapatkan perhatian peserta didik, secara tidak langsung kakak-kakak ini mengarahkan seperti permanasan dalam bentuk games. Nah, agar mereka fokus utuh untuk pembelajaran PJOK yang kita ajarkan. Kemudian ketika mengembangkan konten, kakak-kakak ini sepertinya sudah paham betul terkait auditorial, visual, dan kinestetik. Jadi ada suatu kewajiban kita sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik tadi. Dan sepertinya nggak diragukan lagi sih, sudah sangat mahir dan bisa memilah di mana letak auditorial, visual, hingga kinestetik. Nah, yang menarik adalah ketika isyarat. Nah, isyarat ini tidak semata-mata berbentuk fluid, namun tadi ada salah satu kelompok menyampaikan dengan memberikan aba-aba yang jelas. Contoh sederhananya adalah ketika kita ice breaking tadi, ada ice breaking yang ketiga. Nah, kalau kita menyampaikan instruksinya yang tepat, pasti kakak-kakak langsung paham betul cara menyebutkan atau memecahkan ice breaking. Namun ketika saya berikan ice breaking-nya terputus, hanya memberikan clue, jangan tinggalkan yang ketiga, maka kunci dari materi ini kakak-kakak tidak pahami. Jadi ngejawabnya tidak nyambung bahasanya. Nah, jadi pentingnya isyarat ini yang sesuai, jelas, tegas, agar anak-anak bisa mengerjakan, melakukan apa yang kita inginkan. Sampai kita di akhir kakak-kakak, kita akan refleksi sejenak dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, kakak-kakak, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Ya, silahkan. Ada yang mau open mic? Kalau Kak Fitri ya, apa yang didapatkan hari ini, Kakak? Baik, Kak. Untuk yang saya dapatkan dari materi hari ini, saya bisa lebih paham itu mengenai isyarat, terus gestur-gestur tubuh dalam melaksanakan proses pembelajaran. Demikian, Kak. Oke, sepertinya sudah cukup lelah sekali ya, Kak Fitria ya. Iya, silakan Kak Septi. Oke, Kak, dari saya yang kakak katakan tadi bahwa di materi kita hari ini tentang penyajian tugas gerak ini tadi ada 3 poin penting yang harus kita ingat dalam proses pembelajaran, Kak, kan. Yang pertama, pentingnya mendapatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, kita harus bisa menahapkan konten dalam penugasan kita, Kak, kan. Yang ketiga atau yang terakhir tentang isyarat atau cue dalam pembelajaran tadi, Kak. Itu yang bisa saya pahami dari materi kita kali ini, Kak. Oke, terima kasih. Kalau Kak Angga, bagaimana Kak Angga? Kak, jadi saya ini Kak, tentang materi shoot kan saya pun baru dengar hari ini Kak, gitu Kak. Jadi itu mendapatkan ilmu yang lebih high Kak tentang pembelajaran PJOK ke depan Kak. Itu benar Kak, itu saya Kak. Terima kasih Kak. Sepertinya lebih nyaman Kak Angga kalau di rumah aja nge-meet-nya, jangan di warung kopi lagi. Iya Kak. Lebih stabil. Iya betul sekali ya Kak ya. Saya juga merasakan hal yang sama dengan Kak Angga ketika belajar modul ini.
isyarat ini ternyata memiliki peranan penting dalam pelajaran PJOK. Luar biasa sekali kalau kita bisa memiliki isyarat seperti wasit ya. Sekali tiup, seluruh pemain berhenti mendengarkan instruksi dari wasitnya. Kemudian untuk pertanyaan kedua nih kakak-kakak. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Kira-kira mau belajar tentang apa yang lebih dalam untuk materi hari ini? Boleh tentang, silakan Kak Angga. Nah, saya kembali ke ini tadi Kak, yang poin yang ketiga Kak, isyarat Syu tadi Kak. Isyarat Jadi, ya. ya, itu saya menarik kali Kak, kalau kita lihat Kak kan. Jadi kebanyakan guru PJOK kan kalau isyarat cuman wait gitu kan udah selesai Kak. Jadi anak-anak mendengarkan, oh udah siap nih gitu. Terus dengan isyarat-isyarat yang tadi yang baru saya pelajarin tadi Kak. Jadi banyak yang belum saya ketahui tentang pembelajaran PJOK ini Kak. Jadi setelah ada PKG ini guys, banyak ilmu yang bisa didapatkan Kak. Terima kasih Kak. Oke Kak Angga. Kak Mansur bagaimana? Sama Kak, sebetulnya saya juga isyarat ini Kak kan. Ya Kak, seperti yang Kak Angga sampaikan tadi Kak, rupanya kok isyarat ini ibaratnya sekali tepuk banyak kali yang kita dapatkan seperti itu Kak. Makanya yang Kak Fasil tadi sampaikan, kita meniup fluid dalam bidang olahraga itu, misalnya seperti wasit, itu pasti semuanya tertuju ke wasitnya Kak, dari penontonnya, pemainnya, ada apa ini kok tiup fluid kan gitu. Rupanya isyarat ini memang menurut saya perlu dipelajarin lebih dalam nih Kak, kan gitu, supaya anak-anak ini aba-abanya itu nggak cuman 1, 2, 3, 1, 2, 3, istilahnya ada tambahan yang lain kan seperti itu Kak. Mungkin dari saya itu saja Kak. Oke, baik kakak-kakak, sepertinya ini menjadi perhatian khusus ya. Alhamdulillah nanti di dalam tatap muka ini akan menjadi materi bagi kita dalam menentukan isyarat. Jadi kita ini dalam proses POD ya, pembelajaran orang dewasa, di mana nanti saya sebagai fasilitator memfasilitasi keingintahuan kakak-kakak. Meski begitu jawabannya adalah pada diri kakak-kakak sendiri. Nah, nanti kita akan pancing lah bahasanya agar kakak-kakak bisa mengembangkan isyarat ini tanpa memerintah di tatap muka. Selain itu nanti ada bocoran juga nih terkait metode mengajar, gaya belajar, ternyata ada banyak. Jadi yang selama ini hanya kita tahu 1, 2, 3, 10 buah aja sudah luar biasa, ternyata lebih dari itu ada gaya belajar. Nanti akan kita bahas insya Allah di tatap muka. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keringanan langkah menambah ilmu lebih baik. Oke kakak-kakak, sudah sampai di penghujung kita nih kakak-kakak. Terima kasih dan sampai berjumpa di tatap muka di tanggal 27 Oktober. Jangan lupa siapkan fisik dan juga kebutuhan selama tatap muka. Kita ambil foto sebentar boleh ya, saya yang ambil. Oke, pasang gaya literasi ya. 1, 2, 3. Sebentar, ada yang ketutup kameranya sebentar. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Selamat istirahat. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.